Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Alia dan juga bersama teman-teman saya, yaitu ada Yogi Wijaya, Grace Indah Putri, Fitra Salsabila, dan juga Zaki Renaldi, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai bantuan bagi Bangladesh dalam isu climate change. Oke, next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Bangladesh sendiri adalah salah satu negara yang sangat rentan terhadap terjadinya perubahan iklim global. Dengan perkiraan kenaikan permukaan laut sebesar 1 meter, maka diperkirakan pada tahun 2030 sebagian wilayah Bangladesh akan tenggelam karena sebagian besar wilayah Bangladesh merupakan dataran rendah. Selain itu, hal ini juga akan mengancam puluhan juta penduduk Bangladesh karena Bangladesh sendiri adalah negara yang sangat padat dengan jumlah penduduk sebesar 164 juta jiwa. Namun Bangladesh sendiri masih merupakan negara berkembang di mana sebagian besar anggaran negaranya masih dialokasikan ke sektor-sektor vital negara seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu Bangladesh berupaya untuk mengandalkan bantuan internasional untuk menanggulangi permasalahan perubahan iklim di negara tersebut. Next. Yang pertama ada bantuan dari Belanda untuk Bangladesh. Nah, pemerintah Belanda ini sudah meningkatkan volume pendanaannya dengan isu iklim global dari 200 juta euro pada tahun 2013 hingga mencapai 1,2 miliar euro pada tahun 2020. Nah, bahkan sejak kemerdekaan Bangladesh sendiri pada tahun 1971, Belanda itu telah mengalokasikan dana lebih dari 2,2 miliar US dollar untuk beberapa proyek dalam bantuan bilateral. Nah, Belanda sama Bangladesh sendiri itu mempunyai kesamaan gitu yang menjadi dasar bantuan Belanda bagi Bangladesh, di mana keduanya itu berada dalam dataran rendah yang membuat mereka rentan terhadap banjir dan juga pengelolaan air gitu sih. Diketahui sekitar 40% wilayah Belanda itu berada di bawah permukaan laut, sedangkan 70% daratan Bangladesh itu berada dalam jarak 1 meter hingga 3 meter di atas permukaan laut. Nah, sebelumnya, bantuan untuk Bangladesh ini diberikan guna mempersiapkan, merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan untuk perubahan iklim selama 2010 hingga 2012. Dengan total anggaran perubahan iklim oleh pemerintah Belanda mencapai 660 juta euro. Nah, di mana 350 juta dari 660 juta euro tersebut itu dialokasikan untuk perubahan iklim. 95 juta untuk energi terbarukan, 195 juta untuk mengurangi emisi dan deforestasi, dan degradasi hutan, dan 60 juta euro untuk adaptasi. Nah, perkembangannya pada tahun 2018, pemerintah Bangladesh itu menyetujui Bangladesh Delta Plan 2100 yang dikembangkan bersama dengan perusahaan konsultan pengelolaan air, yaitu namanya Dutch Water Sector. Nah, ini bantuan ini dibiayai secara penuh oleh Belanda. Nah, karena itu Belanda sendiri dikenal dengan pionir dunia dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, dalam Delta Plan tersebut memberikan dasar kegiatan baru yang berjalan. Yang pertama ada pengelolaan air secara partisipatif di polder yang ada dan berfokus pada lahan reklamasi di wilayah pesisir. Yang kedua pengelolaan sungai. Yang ketiga air minum dan sanitasi di perdesaan dan perkotaan. Nah, pemerintah Belanda dalam memberikan bantuannya itu memang berfokus pada ketersediaan air bersih gitu. Karena tantangan bagi Bangladesh termasuk adaptasi perubahan iklim, perlindungan terhadap gelombang badai di sepanjang pantai, mencegah banjir di kota-kota, dan memastikan pasokan air yang berkelanjutan mengingat penipisan air tanah, kontaminasi arsenik dan industri, serta intrusi air asin di sepanjang pantai. Next. Oke, kemudian bantuan dari Inggris. Nah, pihak Inggris ini memandang bahwa perubahan iklim itu memberikan dampak yang sangat buruk untuk Bangladesh, terutama pada pertanian, kesehatan, dan juga mata pencaharian.
Nah, Bangladesh yang terletak di delta 3 sungai besar dan juga memiliki populasi yang cukup padat, itu menjadikan negara ini paling rentan terhadap perubahan iklim. Nah, terkait hal tersebut, Inggris telah mendukung Bangladesh untuk beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap guncangan iklim. Sejak tahun 2008, dana bantuan yang diberikan oleh Inggris telah membantu lebih dari 27 juta orang di Bangladesh untuk mengakses sistem peringatan dini untuk banjir dan angin topan, kemudian memasang 249 pompa irigasi tenaga surya yang melayani sekitar 6.062 petani. Bantuan tersebut juga telah melindungi 42.000 hektar lahan yang dapat ditanami dari banjir monsun, serta memberikan bantuan darurat dan dukungan pemulihan setelah bencana kepada lebih dari 900.000 orang. Kemudian Inggris memberikan 1 miliar pound sterling antara tahun 2011 dan 2015 yang dirancang untuk meningkatkan mata pencaharian, kesehatan, dan juga pendidikan di Bangladesh. Investasi tersebut telah membantu 66 juta orang untuk mengatasi dampak perubahan iklim, misalnya dengan penyediaan pelatihan tentang cara menanam tanaman yang tahan iklim. Kemudian Inggris dan Bangladesh juga memiliki kebijakan yang progresif dan kuat, yang mana hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan atau BCCSAP oleh pemerintah Bangladesh pada tahun 2009. Kebijakan tersebut berfokus pada tindakan jangka menengah dan panjang. Kemudian Inggris menjanjikan hibah sebesar 74 juta US dollar untuk pelaksanaan BCCSAP tersebut selama periode 5 tahun. Hal ini disampaikan pada The London Climate Change Conference yang diselenggarakan bersama oleh Bangladesh dan Inggris pada tahun 2008. Kemudian untuk mengelola risiko fidusia karena dana dengan jumlah tersebut tidak dapat ditransfer langsung ke pemerintah Bangladesh, dibentuklah Multi-Donor Trust Fund atau dana perwalian multi-donor yang kemudian berevolusi menjadi The Bangladesh Climate Change Resilience Fund atau BCCRF. Nah, terdapat 4 donor utama yang berkontribusi dalam BCCRF, yaitu Inggris dengan angka 94,6 juta US dollar, Denmark dengan angka 1,8 juta US dollar, Swedia dengan angka 13,6 juta US dollar, dan Uni Eropa dengan angka 11,7 juta US dollar. Terdapat kontributor lainnya yaitu Swiss yang turut menyumbang sebesar 3,8 juta US dollar. Nah, pemerintah Bangladesh juga membentuk Bangladesh Climate Change Trust Fund atau BCCTF, yang mana BCCTF ini pendanaannya didasarkan pada pendapatan dari anggaran nasional. Hal ini mengingat adanya ketidakpastian dan juga kekurangan pendanaan adaptasi internasional, baik dari sumber multilateral maupun bilateral. Nah, yang terakhir, Inggris juga telah menyediakan 950.000 pound sterling sebagai dana pelepasan cepat kepada LSM melalui Start Fund untuk mengatasi banjir dahsyat di Bangladesh tahun 2020. Dana ini mendukung bantuan tunai, air, sanitasi, kebersihan, kesehatan, tempat tinggal, dan pencarian dan penyelamatan kepada lebih dari 83 orang. Inggris dengan ini menjadi donor bilateral terbesar ketiga yang telah memberikan bantuan lebih dari 350 juta pounds kepada Bangladesh sejak tahun 2018. Bangladesh dan Inggris juga memiliki pusat keunggulan yang berkontribusi pada pemahaman global tentang sains. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dana bantuan dari Jepang. Jadi Jepang sendiri telah mengalokasikan dana bantuan lebih dari 11 miliar US dollar sejak tahun 1972 hingga saat ini. Kemudian pada tahun 2008, Bangladesh sendiri menerima bantuan Grant Aid for Disaster Prevention and Reconstruction dari Jepang untuk membangun tempat pelindungan topan dan peringatan cuaca untuk bencana alam sebesar 1,5 miliar yen atau sekitar 14,8 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2009, Bangladesh juga menerima bantuan Environment Program Grant Aid untuk pengelolaan limbah padat menuju masyarakat rendah karbon. Next. International Development Association yang memberikan bantuan kepada Bangladesh. Bantuan tersebut berupa 4 poin. Yang pertama
IDA memberikan pinjaman sebesar 25 juta US dollar untuk rehabilitasi daerah topan di Bangladesh yang pertama pada tahun 1972. Poin kedua itu Desember pada tahun 2014, yang mana IDA ini mendanai kurang lebih 269 proyek dengan kurang lebih nilai ada 21,68 miliar US dollar dalam bentuk pinjaman dan hibah. Nah, dapat kita ketahui bahwa basis data Bank Dunia itu menunjukkan sekitar 20% dari proyek yang dibiayai IDA itu telah menangani beberapa aspek seperti air, irigasi, bencana topan dan banjir, energi terbarukan, sama selektivitas elektrifikasi pedesaan. Nah, IDA juga kurang lebih mendanai sekitar 1,5 juta rumah tangga yang berpenghasilan rendah untuk menyediakan sistem solar home di daerah yang terpencil di Bangladesh. Dan juga di pembangunan tempat pelindungan siklon multiguna itu didanai juga oleh IDA. Itu kurang lebih ada di distrik pesisir pada tahun 2013. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah hubungan dari Amerika Serikat dan juga Bangladesh. Dan Bangladesh sendiri mendapatkan kucuran dana dari Amerika Serikat melalui USAID atau United States Agency International Development. Melalui USAID sendiri telah memberikan sekitar 13 juta US dollar untuk Bangladesh Climate Change Resilience Fund, dan juga selain itu juga US menyumbangkan ke Principles and Practice of Clinical Research. Terus juga portofolio USAID di Bangladesh itu menunjukkan adanya 37 proyek aktif untuk sejak dari periode Januari 1992 hingga Juli 2014. Dan melalui dari USAID sendiri, tema lingkungan atau ini tuh meliputi perbaikan geofisik dan juga pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, inisiatif pengurangan emisi gas rumah kaca, kapasitas untuk beradaptasi, dan juga pelatihan dan pengembangan serta promosi kebijakan, undang-undang dan peraturan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan selama 3 tahun terakhir ini, yang berakhir pada tahun 2013 kemarin, USAID telah mengucurkan totalan dana sekitar 415,9 juta US dollar untuk 8 tema ke Bangladesh. Dan walaupun juga ya di perubahan iklim dan climate change ini tidak termasuk dalam temanya, tapi sektor-sektor seperti sektor kesehatan, sektor pembangunan ekonomi itu secara bersama-sama menikmati kucuran dana yang tertinggi dengan porsi lebih dari 60% dari total pencairan. Dan total investasi itu sendiri dalam perlindungan lingkungan umum, pembangkitan dan pemasukan energi, serta pencegahan dan kesiapsiagaan bencana tetap sebesar 83,46 juta US dollar. Dan meskipun banyak kekucuran dana yang diberikan USAID kepada Bangladesh, masih ada beberapa hal yang menjadi kekurangan di sini, yaitu meskipun badan USAID ini mulai merambah keberlanjutannya dalam demokrasi, di perubahan iklim ini tuh fokus khusus berhubungnya itu bergabungnya ke dalam kebijakan tuh hanya pada 2012 saja, meskipun dari 90-an sudah mulai memberikan kucuran dana setelah inisiatif perubahan iklim global Presiden Obama pada tahun 2010. Oke. Kesimpulannya? Kesimpulan terakhir dari kelompok kami melalui data-data tersebut yang telah kami jelaskan, menunjukkan bahwa banyak negara maju tuh mulai memperhatikan isu climate change dan mulai membantu negara-negara kecil yang risiko terdampak yaitu besar oleh perubahan iklim. Salah satunya Bangladesh yang terancam tenggelam. Nah, hal ini juga secara langsung menunjukkan bahwa Bangladesh berhasil secara politik luar negeri karena berhasil mendapatkan dana bantuan dari banyak negara dan berbagai pihak. Nah, meski demikian, bantuan yang telah diberikan itu belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil karena keterbatasan data dan laporan keberhasilan dari Bangladesh sendiri. Nah, bantuan yang diberikan negara maju sebagian besar tuh hanya berupa dana, walaupun ada beberapa bantuan yang diberikan secara teknis serta pengawasan, sehingga seringkali bantuan dana tersebut tidak dipergunakan secara baik sesuai dengan peruntukannya.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon ampun juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.